Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang map di Python. Apa sih itu map? Gitu. Kita lihat penjelasannya. Map merupakan built-in function. Built function, nah ini penjelasannya. Merupakan built-in function Python yang kita gunakan untuk menjalankan sebuah function dan mengirimkan item di dalam variabel sebagai parameternya. Nah, built-in function ini saya sudah sering jelaskan, itu merupakan fungsi yang dibuat oleh pihak Python sendiri yang sudah ready kita untuk gunakan gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah menjalankan sebuah function atau memanggil sebuah function dan mengirimkan item di dalam variabel sebagai parameternya. Di dalam variabel ini lebih tepatnya variabel yang iterable atau data koleksi teman-teman ya. Seperti ini, seperti ada tuple, ada list, ada dictionary dan lain-lain. Oke, ini contohnya teman-teman. Jadi di sini kan ada saya buat function sendiri, saya define function sendiri di mana namanya my function, kemudian A dia menjumlahkan parameternya. Oke, di sini ada data satu, ini merupakan data iterable-nya teman-teman yang akan dikirim ke my function ini. Dan di bawah ini x sama dengan map, di sini saya udah panggil fungsi map-nya, my function data satu gitu ya. Oke, nah kita langsung coding aja. Nah, ini saya bersihkan dulu. Oke, dibuat. Saya akan buat my function untuk yang nanti akan dijalankan. 1 variabel parameter, kemudian saya return, saya jumlahkan item yang diterima. Kemudian di sini saya punya data iterable atau data collection. Saya buat di tuple 1, 2, dan 3, isinya 1, 2, dan 3. Kemudian di sini saya akan panggil fungsi mapnya, my function, kemudian saya kirimkan data 1. Nah, jadi ini ceritanya atau tujuannya, misalnya kita diminta untuk menjumlahkan item di dalam koleksi data ini, yang mana misalnya kita disuruh menjumlahkan satu dengan menjumlahkan dirinya dengan dia sendiri gitu ya. Jadi satu ditambah satu, satu ditambah dua ditambah dua, tiga ditambah tiga gitu. Itu contoh simpelnya. Nanti bisa banyak juga kegunaannya untuk apa teman-teman. Misalnya dia menjumlahkan dengan satu dengan item selanjutnya gitu ya. Oke, di sini kita buat yang simpel aja untuk gampang dipahami. Oke, kalau saya print hasil list ini untuk menampilkan datanya teman-teman ya. Kalau built-in function itu kebanyakan akan menghasilkan objek saja. Oke, ini sudah kita bahas di sebelumnya. Hasil print menunjukkan 2, 4, dan 6, yang mana itu 1 tambah 1, ini kan 2 tambah 2, 3 tambah 3. Nah, itu bagaimana bisa seperti itu? Kalau kita detailin lagi, di sini my function ini kan ini diterima satu variabel. Jadi data satu ini kan sebenarnya isinya ada 3 ya. Ada 3 item contohnya di sini. Nah, dia akan dikirim satu demi satu. Enggak sekalian dikirim 1, 2, 3, tapi satu demi satu nanti diterima oleh si my function ini. Maka 1 ditambah 1 gitu. Oke teman-temannya, maka hasilnya dapatkan ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada misalnya kalau ada case seperti ini lagi, misalnya ternyata tuple-nya data itu ada 2 data collection. Buat data 1, data 2. Di sini misalnya 3, 4, 5. Nah, coba kita disuruh misalnya menjumlahkan dari item di data 1 dengan di data 2 tapi sesuai indeks masing-masing gitu ya. Oke, nanti jadi 1 tambah 3, 2 tambah 4, 3 tambah 5 gitu. Oke, kita udah buat data 2 ini. Kemudian kita akan kirimkan data 2 ini juga di dalam sini. Dan jangan lupa, karena ini di my function ini kita udah kirim 2 parameter ini, maka di sini juga kita harus buat 2 parameter. Kalau enggak dia bakal error. Nah, jadi kalau kita detailin ini teman-teman, ini my function
mulai dari sini ke belakang itu udah parameternya. Parameternya itu disesuaikan dengan jumlah parameter yang ada di dalam function yang kita buat gitu. Oke, kita coba jalankan. Benar teman-teman ya. Sorry ini bukan A tambah A tapi A tambah B. Kita bersihkan lagi, saya jalanin. Nah, benar teman-teman, 1 tambah 3, 4, 2 tambah 4, 6, 3 tambah 5, 8. Bisa ditambah parameter lain nggak? Bisa. Tapi harus tetap disesuaikan sini. Jadi di sini data 3 teman-teman. Nanti kita pakai lagi di sini tambah C. Oke, semoga teman-teman paham untuk tutorial map ini. Kalau belum paham juga bisa dipelajarin, banyak-banyak belajar lah teman-teman. Bisa banyak dari sumber-sumber lain atau dari dokumen-dokumen lain teman juga bisa baca-baca. Semakin banyak belajar juga nanti semakin terbiasa. Oke, terima kasih. Selamat pagi.